Itu juga menunjukkan bahwa di kalangan sahabat ada yang amalnya ya terbatas. Kanu wajib bungkul ninggalkeun haram bungkul, kanu salat tahajud ngedol pan disebutkan di hadis itu. Dan itu kita semua kan hese yang boro-boro tahajud salat subuh tepat waktu ge hese. Dan ini menunjukkan bahwa orang-orang yang rendah keberagamaannya tetap harus diakui. Ya, tidak jadi dalih boleh sombong. Justru Imam Bukhari menuliskan hadis itu dalam Kitabul Iman, termasuk Imam Muslim, untuk menjadi petunjuk bahwa kita jangan merendahkan seseorang yang beriman berapapun, betapapun kecilnya keimanan itu. Bahkan kata Nabi meskipun seberat dzarrah, ya, dzarrah teh kebul debu, ya itu murung pala politisi nya nugar dewadol ayatul politisi salasun. Tapi udah kumaha tuh sok haji umroh. Dia meskipun ada keimanannya kadar yang sedikit, ya tetap harus dihargai sebagai orang beriman, harus dihargai sebagai orang Islam. Berlaku hadis-hadis tentang adab sesama mukmin, adab sesama muslim, tidak boleh menggibah, menelantarkan, tidak boleh menghina. Rarasaan pangsolehna jamaah taubah, boga tatangga tara ka masjid, panggih oge menimbung nanya-nanya acan, ya enggak boleh. Dan secara khusus hadis ini menggambarkan pengakuan Nabi SAW kepada Umar ibnul Khattab, seseorang yang disebut oleh orang-orang Syiah sebagai sonamai Quraisy, ya, dua berhala Quraisy barengnya Abu Bakar, pun kurang ajar, kurang adab alias biadab. Hadis berikutnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang meneranti anak naim. Baina ana naimun, kata Nabi ketika aku tidur, idraaitu qadahan utitu bih, aku melihat satu wadah diberikan kepadaku, fihi labanun, isinya ada air susu. Fasyaribtu minhu, aku pun lalu minum. Hatta ini la rarriya yajri fi adfari, sampai aku melihat pancaran air susu itu mengalir deras pada kuku-kukuku. Jadi diminum sampai kemudian keluar lagi memancar dari jari-jari beliau. Thumma a'taitu fadli Umar bin al-Khattab, kemudian ada sisa aku berikan kepada Umar ibnul Khattab. Jadi tadi mengalir itu menunjukkan bahwa Nabi bukan untuk sendiri, tapi juga diberikan kepada umatnya, kepada yang lain. Kalau sahabat bertanya, fama awal tadzalika ya Rasulullah, qala al-ilma. Apa cenah maksud mimpi itu teh Rasul? Ilmu. Jadi ilmu Umar bin Khattab itu hampir, atau bukan hampir lah, mendekati ilmu kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga pengakuan, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kecerdasan Umar ibnul Khattab. Maka kalau ada kelompok yang ngaku umat Islam tapi berani menghina bahkan mengkafirkan Umar bin Khattab, maka kekafiran itu pasti kembali kepada orang-orang yang memponisnya. Saha Muntasi'ah Khawarij, ya, Khawarij metong nya Umar bin Khattab bae dikafirkeun komo urang nya matak ngebom we di Astana Anyar, kurang ajar.
sepuguh atau orang Islam mungkul tukang sarolat lagi di Masjid Pajagalan dibom. Dan yang kedua Syiah, ya, Syiah sampai dijadikan doktrin, dijadikan bacaan sholat untuk melaknat sonamai Quraisyin Abi Bakrin wa Umar bin Al-Khattab gitu. Tara nyebut Abi Bakrin As-Siddiq moal, Abi Bakrin Al-Kadzab cek orang Syiah. Maka sampai hari kiamat pun kata Syekh Yusuf Qaradawi enggak mungkin kita bertemu dengan Syiah. Kenapa? Ya kita memuji Ali, kita menghargai Ali. Mereka merendahkan Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat lainnya. Nabi kairah ge moal panggih. Dan jangan pernah kita anggap Syiah bagian dari umat Islam. Hargainya sebagai manusia wes juga orang kafir, ya, kita menghargai orang kafir. La abudu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ngan lamun sia wani-wani ngahina agama urang nya wayahna we hukumannya berlaku. Dan ini gambaran tadi bahwa ilmu Nabi itu banyak sampai dialirkan lagi ku Nabi kepada umat Islam. Ini juga jadi dalil bahwa ilmu itu anugerah Allah. Ilmu itu pemberian, ya. Kurang adab juga kalau ada orang yang lebih pintar lalu dia jika korun bangga dengan kepintarannya dan merendahkan orang-orang yang tidak lebih pintar. Santri, ustad, wah jamaah bararodo ieu cenah gitu misalkan merendahkan. Padahal di berbagai hadis di Al-Qur'an juga selalu ilmu itu utul ilma. Bedanya bapak dengan para ulama mah dibere ilmu, ai bapak mah henteu nya. Nya cenah ulama mah rajin, ari urang mah teu rajin. Nya ta eta teu dibere rajin nya. Aya nu dibere rajina kanu nu resep kayu kanu kayu, nu besi resep kanu besi. Contoh ya di pergaulan kami sesama aktivis keilmuan lahnya. Aya nu resep kanu hadis aya nu henteu ya. Padahal pintar doktor. Kalau diskusi hadis cenah mah duka cenah. Teu bisa malas we cenah mikiran nu karar itu teh cenah gitu. Jadi padahal disebut bodoh teu pinter ya. Aya nu kurang resep kanu sejarah, resep kanu matematika gitu mun dina umum. Lah cenah sejarah teh lieur kudu ngapalkeun. Matematika mah teu kudu ngapalkeun asal apal teorina plak-plak bisa. Kudu cenah diapalkeun gitu. Ada orang-orang yang begitu. Jadi beda-beda kecerdasan juga dan itu tergantung anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Pan bedana bapak jeung para ustad jeung santri teh pan kitu oge. Ari ustad santri mah nya semangat gitu diajar ilmu teh resep we jadi passion. Nya najan teu kabeh ustad teu kabeh santri. Ari bapak-bapak mungkin passionnya bukan di sana ya. Jadi itu anugerah ilmu, itu anugerah dari Allah. Jika termasuk bapak punya anak ngajar di pesantren teh ngarah pinter ngarah soleh ngan teu pinter-pinter teu soleh-soleh kumaha tuh da anak ustad oge hese. Boro-boro anak bapak anak ustad oge hese. Atuh kahayang teh pinter bahasa Arab gitunya jago ceramah nya ngapalkeun Quran lancar kumaha tuh ilmu mah teu bisa dibere ku pasantren komo tan kolot nu bararodo nya punten we nah cenah disakolahkeun di kota di pasaran 27 geuning kieu cenah maneh nyalakeun urang sanu nyen budak nyen budak pan Gusti Allah jeung bapak gitu lain urang mun urang nu nyeuna puguh. Nah ini sekali lagi ya tentang ilmu itu nya kumaha dibere. Nah maka bersyukur yang diberi, yang tidak diberi juga kemudian harus pintar-pintar menempatkan diri. Kata Nabi, lamun teu bisa jadi aliman jadi
muta'alliman tukang ngajina tuh, atau muhibban ya, atau simpatisan pendukung ya, itu bisa diajar bahasa Arab ngapalkeun Quran sok atuh ngadukung kanu ngapalkeun Quran kanu dialalajar teh. Dan bukti bahwa Umar bin Khattab cerdas banyak ya. Dalam hadis lain kata Nabi, inna likulli ummatin muhdats ya. Setiap umat itu punya muhdats, wa muhdatsu ummati Umar bin Khattab. Muhdats itu orang yang bisa memprediksi masa depan, tahu masa depan. Tapi lain dukun. Mun aya nama istilahna futuristik ya. Futurisme. Jadi dia tahu bahwa nanti masa depan teknologi bakal begini gitu. Nanti perpolitikan pasti begini, tapi bukan dukun. Dia menganalisa itu ada dasar ilmunya ya. Sehingga nanti kendaraan bagaimana trennya kan ada dasar ilmunya. Kumaha perkembangan teknologi termasuk keilmuan tuh muhdats. Dan kalau ada muhdats di umatku itu adalah Umar bin Khattab. Makanya banyak ayat-ayat Quran yang turun dengan sebab Umar ibnul Khattab. Tapi bukan berarti Allah nurunkeun gara-gara Umar bin Khattab. Pan Quran mah pada Lailatul Qadar sudah turun semuanya. Jadi sebelum diturunkan ke Nabi, Quran sudah jadi semuanya. Semua yang terjadi di zaman Nabi itu pan geus aya takdir boro-boro nu zaman Nabi. Zaman nanti 100 tahun ke depan kalau belum kiamat geus aya. Itu takdirnya. Jadi jangan menganggap Allah teh kapaksa nurun Quran teh gara-gara diintervensi ku Umar, tidak juga. Tapi itu menunjukkan betapa kecerdasan Umar itu sesuai dengan wahyu Allah. Tapi tidak sampai jadi nabi. Wa innahu la nabiyya ba'di, kata Nabi tegas. Jangan menganggap Umar jadi nabi ya. Tidak ada nabi sesudahku. Terus dalam riwayat lain bahwa kemampuan memprediksi muhdats itu juz'un min sittina juz'an nabiyan ya, jadi satu bagian dari 60 bagian kenabian. Nah Umar itu punya salah satunya. Tapi lain artina Nabi jauh kene atuh 58 deui ya. Di antaranya yang tadi saya baca ya, Khamr dan Maisir itu desakan dari Umar. Sudah jelas nyata orang Papua wae oge ibu-ibu na demo hayang naon, hayang diharamkeun khamr. Geus beak cenah budak lalaki teh gara-gara khamr. Beak duit teh gara-gara judi, beak teu puguh. Ya. Itu Umar. Lalu turun ayat pertama, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma itsmun kabir wa manafi'u linnas. Tidak puas, protes lagi ke Nabi. Kenapa tidak diharamkan khamr maisir? Hanya sebatas disebutkan kejelekannya banyak. Turun lagi ayat, la taqrabus sholata wa antum sukara. Pokoknya kalau memang salat mantong mabok. Terpuas, protes lagi Umar. Baru turun, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Ya, Umar lalu kemudian berkata intahina rabbana itu Umar. Terus kasus wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ini maqam Ibrahim ini tempat yang istimewa. Bagaimana dulu Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, kenapa tidak dijadikan tempat sholat? Turun ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Makanya semua yang tawaf beresnya harus sholat di maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim mungkul hijri Ismail mah eueuh. Sok aing mararesakeun sholat di hijri Ismail ya. Bahkan di Gua Hiro orang Indonesia masa sholat. Di sholat naon sholat Hiro kemudian.
tak mun aya askar deungel so aneh-aneh we salat di jiris salat mah di maqam Ibrahim tuh Umar bin Khattab. Kemudian tentang ayat hijab buat istri Nabi mah atuh dicadar lah cenah ya, kan istri Nabi cantik-cantik coba di Arab teh cenah kata Umar enggak semuanya saroleh aya orang munafik aya orang jahat ya, aya intel ya, jika kerame tah TPRI kecolongan si horeng karyawan teh geus 17 tahun teh polisi kakara apal teh sanggeus diangkat jadi naon kepala lah di Polri ya, didaikan jabatan mendeukeun kariweuh na teh dunia pers buah-buah cenah wartawan di urang teh lolobana intel nah itu intel berkualitas intel nu aya ka urang mah kadang punten Pak cenah abdi teh intel nah aya jero hate teh intel we beja ieu kumaha cenah kamu demo teh gitu eta mah nya intel biasa-biasa ta intel nu alus mah siga nu aya na kerame TPRI 13 tahun teh apal eta kadewan manehna teh sia wareng polisi tak kata Umar teu mustahil cenah banyak intel udah cenah istri Nabi mah istimewa cadar jangan tidak dicadar bunyi. Jadi kalau berhadapan dengan lelaki harus dibalik hijab, nggak boleh berhadapan begini. Ya, kalau ngobrol harus beda ruangan. Nabi tidak mengiyakan sampai turun ayat wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Mata kendaraan Aisyah mah pakai sekedup, ya, ditutup bae. Kayak Jenderal Sudirman lah kita ditutup. Kemudian ayat lainnya di surat At-Tahrim ketika memarahi putrinya Hafsah binti Umar teu sopan cenah kasalaki Nabi eta teh Nabi asa rabbuhu in talaqakunna yubdilahu azwajan khairam minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin thayyibatin wa abkara itu sampai turun ayat asa rabbu itu perkataan Umar ya, banyaklah di inventarisir Ibnu Hajar ada 15 ayat yang turun karena bukan usulan tuhnya Umar omongannya bertepatan gitu dengan 15 ayat Al-Qur'an yang turun karena kan sebelum Umar ngomong ayatnya mesti turun Qalahul Mahfudz ya. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul baina ana naim ketika saya tidur deui ya. Ra'aituni ala qalibin 'alaiha dalhun saya melihat sedang ada di satu qalib. Qalib itu sumur tapi sumur nate anu kagigir caina gitu kayak balong. Di urang pan sumur teh ke bawahnya. Zaman dulu mah sumur itu mata air tuh kadang teu dibenteng. Airnya ke pinggir jadi seperti kolam. Alaiha dalwun di sana ada timba. Fanazatu minha masyaallah lalu aku menimba dari sumur itu mata air itu sekehendak Allah. Maksudnya semampunya, sekuatnya. Tsumma akhadha Ibnu Abi Quhafah. Kemudian sesudahnya diambil timba itu oleh Ibnu Abi Quhafah. Abu Bakar namanya Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Quhafah ini masuk Islam tapi nanti masuk Islamnya ketika Fatu Makkah. Rambutna teh geus bodas kabeh saking kukolotna sampai kata Nabi warnana tungan cenah tong ku hideung ku beureum ku coklat ya. Itu Abu Quhafah ayahnya Abu Bakar dan jarang disebut nama aslinya karena Abu Bakar itu nama penghormatan dari Nabi. Abu Bakar artinya nutangi naswae ya, Abu Bakar. Fanaza biha dzanuban dzanubaini dan ia berhasil menimba 2 atau 1 ember besar. Dzanub itu
ember besar menanam ember cat lah, masa berapa kilo 25 20 ya 25 kilo. Wa fi naz'ihi wallahu yaghfiru lahu dha'fun. Tapi cenah Abu Bakar mah narikna teh lemah lalaunan dan Allah mengampuninya. Tsummastahalat ghorban, kemudian berubah jadi timba yang besar. Fa akhadha Ibnul Khattab, terus diambil oleh Ibnul Khattab. Itu terjemah dina kitab bapak-bapak rada ngaco, ini rada ngaco we. Falam ara abqariyan minan nas, aku tidak pernah melihat orang gagah yanzi'u naz'a Umar bin Khattab, segagah Umar bin Khattab. Jadi ari Abu Bakar mah lalaunan lemah. Wah, Umar mah gagah nimbana. Bedas. Hatta daraban nasu bi'atonin, ya. Sampai orang-orang bikin aton itu penambatan unta. Ya, dulu jadi kalau ada air itu kalau tidak jadi perkampungan orang-orang dijadikan tempat parkir para penggembala unta. Nah, longkrong di sana kenapa? Karena dekat dengan mata airnya. Jika ayeuna lah di Citarum misalnya sok loba nu masang naon teh jika kandang lauk teh gitu. Nah itu di laut gitu ya, di pinggiran begitu. Kalau zaman dulu aton itu buat unta, buat kambing, buat sapi. Jadi kalau ada mata air yang cukup banyak, orang-orang bikin aton, tempat penambatan parkir unta, sapi atau kambing. Itulah Umar. Jadi Umar mah nimbana bedas, loba caina, jadi orang-orang pun ikut menikmatinya. Apa takwil hadis ini? Nabi SAW tidak menjelaskan, tapi para ulama sepakat ini jadi isyarat sesudah Nabi pemimpin itu Abu Bakar. Sesudah Abu Bakar pemimpin itu Umar. Bedanya Abu Bakar melemah cuma 2 tahun, ya. Dan beliau kategorinya orang lembut, meskipun ketika memerangi orang murtad nya galak oge Abu Bakar. Tapi kalau Umar bin Khattab beliau tegas, akibatnya daerah perluasan zaman Umar bin Khattab itu lebih masif, ya, umat Islam lebih banyak, lebih kokoh, stabil lah, pokoknya ideal lah zaman Umar bin Khattab, ya. Jenderal namun aya nama jenderal bener-bener jenderal, tegas. Orang kafir segan, orang munafik sararieun, mualaf oge enggak dikasih oleh Umar bin Khattab. Enggak bisa kumaha kata Umar, mualaf itu terbatas, pira kudu terus-terusan mualaf, ya. Kalau mau silakan tetap di Islam, kalau tidak keluar di Islam, berarti kafir gitu. Enggak punya pilihan, mengkafir mau menang ghanimah, ya. Makanya mu'alaf pun berani Umar bin Khattab tidak memberikan bagian dari zakat karena sudah habis masa mu'alafnya. Kemudian hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina ana naim, ya masih kena ngimpi, ya. Idra'aituni fil jannah, aku melihat aku ada di surga. Fa idza imra'atun tawaddau ila janibi qasrin, lalu aku melihat seorang perempuan sedang berwudu di pinggir istana besar, kastil. Nyalah teu jauh beda meureun jiga istana Merdeka, istana Bogor. Wah, istana Cipanas wae nya mewah atuh keur urang, halaman badag, gedung badag, cor-cor cai gigireunana. Fakultu, aku bertanya, liman hadza, ini gedung milik siapa? Tapi nggak dijelaskan perempuan itu perempuan siapa. Cuma Nabi tanya, ayo cenah gedung badag di surga, ya, istimewa, mewah. Milik siapa? Faqalu li Umar bin Khattab. Oh, ini milik Umar bin Khattab. Berarti ini jadi dalil Umar bin Khattab pasti ke surga dan bahkan punya gedung yang hebat.
Fadzakartu ghairata Umar fawallaitu mudbiran. Lalu aku teringat Umar itu pencemburu, langsung we cenah pergi gitu. Pencemburunya karena Umar bin Khattab cemburunya cemburu dalam kebaikan. Orangnya itu ambisiusnya dalam kebaikan. Itu cemburu dalam kebaikan. Jadi itu kau ningali batur yang lebih hebat, ya kayak Umar kan selalu bilang, aku satu-satunya orang yang aku cemburu Abu Bakar. Setiap kali aku beramal, Abu Bakar mah cenah ngelehkeun wae gitu. Nah, Nabi ingat itu. Takut kemudian Umar cenah cemburu kalau aku ikut masuk atau ikut menikmati gedung itu. Lalu aku pun pergi. Kata Abu Hurairah, saat itu Umar ada di sana. Fabaka Umar pun kemudian menangis. Wa nahnu jami'an fi dzalikal majlis ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami saat itu sedang ada di majelis tersebut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian kata Umar, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Aku rela menebus engkau dengan ayahku dan ibuku wahai Rasulullah. Alaika aghor, masa aku cemburu kepada Anda? Sambil menangis. Menangisnya tentu menangis bahagia dan termasuk mungkin ada ketakutan. Takut kemudian jadi kesombongan, bahkan mustahil ya jadi mengurangi amal. Orang mapanya juga santri lah ngaranna oge. Saya sering bilang kalau tong sok wae dipuji nya, budak mesti dipuji. Sok kitu tah. Dan kebanyakan anak-anak yang begini tah kolotna muji wae gitu. Geus puguh botol teh sok dipuji-puji we gitu. Nah, itu yang sering menjatuhkan kualitas amal anak-anak. Kolotna dipuji wae geus puguh botol gitu terus dipuji, dibela-bela gitu. Itu yang menyebabkan rusak ya. Dan tentu Umar takut untuk menjadi seperti itu. Ini sekali lagi dalil yang jelas bahwa Umar bin Khattab itu calon penghuni surga. Orang-orang yang merendahkan beliau bahkan mengkafirkan beliau, maka mereka adalah orang-orang rendah, orang-orang yang kafir, orang-orang yang hina, gak pantas mencandang titel sebagai umat Islam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.